Tapi kita ingin lanjut lagi perbincangannya itu mengenai ini Pak, tentang tadi yang disinggung oleh Ustadz Isnan bahwa ilmu alat yang beliau bagi itu ada 5: ulumul Quran, ulumul hadis, usul fikih, terus bahasa Arab dan tarikh atau sejarah begitu ya. Nah kita ingin nyicil lah satu-satu ini, dari kita bahas 4 saja lah kalau waktunya cukup begitu ya. Saya ingin ke ulumul Quran dulu ke Ustadz Sarwat, tapi Ustadz Sarwat sudah ini kayaknya sudah banyak tadi durasinya, jadi saya loncat dulu ke Ustadz Isnan begitu, loncat dulu ke ulumul hadis, nanti balik lagi ke Ustadz Sarwat tentang ulumul Quran. Ustadz Isnan bisa ceritakan ke kita ini bagaimana, betapa kecilnya kita di hadapan ulumul hadis, Ustadz, silahkan. Iya, jadi sebenarnya sih ulumul hadis bisa dikatakan lebih lebih sulit dan lebih ribet dibandingkan ulumul Quran ya. Oke. Karena ilmu yang muncul dalam ilmu hadis itu dia harus melalui dua langkah. Pertama adalah langkah di dalam, jadi ilmu hadis itu cuma hanya 2 saja sebenarnya, itu memastikan hadis itu valid dari Rasulullah. Oke. Dan yang kedua bagaimana kemudian memahami hadis itu untuk menjadi semacam cabang-cabang ilmu yang beragam. Kalau dalam konteks Al-Quran kan sebenarnya sudah selesai sejak Nabi wafat ya, tinggal nanti dikembangkan dalam ilmu qiraat, itu nanti dijelaskan oleh Ustaz Sarwat. Tapi kalau dalam ilmu hadis secara umum para ulama mengklasifikasikannya menjadi 2 ilmu besar. Pertama ilmu seputar bagaimana proses periwayatan hadis ya, dan yang kedua ilmu tentang bagaimana memahami hadis. Gitu. Ilmu tentang riwayat hadis disebut dengan ilmu riwayah. Ilmu tentang bagaimana memahami hadis namanya ilmu diroyah. Riwayah dan diroyah. Ilmu riwayah dan diroyah. Okay. Tapi dari 2 cabang ilmu ini nanti punya cabang-cabang ilmu yang beragam lagi. Cicit begitu Ustaz. Banyak gitu. Seperti itu. Kalau dari ilmu hadis dulu Ustaz, secara pengertian lah supaya kita itu mudah untuk menggambarkan apa itu ilmu hadis begitu jangan. Ya, ilmu hadis itu intinya adalah ilmu untuk linata'arraf bi ahwalil hadis ya, bagaimana kita memahami hadis itu sendiri gitu ya. Tentunya memahami tadi yang harus melewati periwayatan baru kemudian bisa memahami teks hadis untuk diambil pesan-pesannya untuk kita pelajari gitu kan. Jadi hampir sama dalam konteks munculnya ilmu Al-Qur'an tapi ditambahkan munculnya ilmu riwayat tadi. Jadi intinya ya definisinya kembali kepada 2 ilmu tadi, ilmu tentang riwayat dan ilmu tentang diroyat. Nah, kalau untuk mendetailkan lagi ya ilmu riwayat itu apa misalnya, ini sebagian saja ya, bukan berarti kemudian dibatasi. Dalam ilmu riwayat misalnya ada yang namanya ilmu ar-rijal, ilmu rijal tentang memahami siapa-siapa orang yang meriwayatkan hadis gitu ya. Yang bahkan ada kitab yang sangat terkenal Tahdzibul Kamal, itu jumlahnya sampai puluhan jilid karangan saya lupa Tahdzibul Kamal. Kemudian nanti diringkas lagi oleh Imam Ibnu Hajar Asqalani dalam Tahdzib gitu kan. Itu pun juga berjilid-jilid ringkasannya gitu ya. Kemudian ada ilmu takhrij wa dirasatul asanid. Itu juga ilmu seputar penilaian mengembalikan hadis kepada sumbernya. Kayak misalnya kalau kita membaca suatu tulisan karya para ulama, kemudian ada ditemukan hadis-hadis. Nah, ini nanti dikembalikan hadis ini kira-kira terdapat dalam kitab apa, dalam kitab-kitab hadis yang ada. Bahkan cara menyusun hadis pun jadi ilmu gitu ya. Cara menyusun hadis jadi ilmu. Namanya ilmu fihrisul hadis. Fihrisul hadis. Nanti ada yang namanya ada kitab namanya jami, ada sunan, ada musnad, ada mustadrak, ada mustakhraj. Ada muwatta, musannaf. Itu jadi ilmu tersendiri dalam ilmu hadis gitu. Jadi dalam menyusun ada ilmunya itu kan, dalam meriwayatkan ada ilmunya. Ini baru dalam wilayah kita bicara tentang periwayatan. Ya. Belum lagi kalau bicara tentang bagaimana kemudian memahami hadis. Ini nanti cabangnya banyak lagi. Nawasikhul hadis. Kalau dalam Al-Qur'an ada nawasikhul Quran, nawasikhul hadis. Ada asbab. Ya, masalah hadis yang mana pertama, mana yang terakhir saling menghapus gitu kan. Kemudian ada ilmu tentang asbab wurudil hadis. Nah, kalau dalam ilmu Al-Qur'an ada asbabun nuzul. Ada asbab wurud hadis. Kemudian banyak gitu kan, bisa dilihat di buku gitu. Ikhtilaful hadis, kalau hadis kontradiksi, nah bagaimana cara memahaminya. Ada juga mubhamatul hadis. Ya, kadang riwayat-riwayat yang kita terima itu dikatakan qala rajulun, siapa rajul ini gitu kan, kadang enggak tahu gitu. Atau Nabi SAW kadang menjelaskan tentang kisah-kisah terdahulu yang tidak disebutkan siapa namanya kan. Nah, itu digali oleh para ulama. Jadilah ilmu mubhamatul hadis. Jadi ada fikul hadis yang nanti lahir Bulughul Maram, kemudian Nailul Autor dan seterusnya. Jadi itu semua ilmu terkait dengan memahami hadis. Dan cabangnya banyak sekali ya di samping yang tadi disebutkan gitu. Itu baru titik poin begitu Ustaz ya. Kita belum
terjun begitu ke salah Ah. satu kotak-kotaknya. Dan masing-masing dari setiap ilmu itu ada punggawa-punggawanya gitu. Betul, Yang Pak. bisa saja punggawanya itu ahli dalam satu ilmu cabang hadis, tapi tidak ahli dalam cabang yang lain. Gitu. Bisa jadi. Saking istimewanya, Saking gitu. istimewanya. Ya, gitu. Imam Bukhari misalnya ahli di dalam ilmu tentang rijal hadis untuk melakukan ada istilahnya jarh wa ta'dil gitu ya. Menilai rawi itu bisa diterima atau tidak. Oke. Tapi belum tentu beliau dalam konteks memahami hadis bisa berdiri sendiri sebagai seorang mujtahid. Maka faktanya beliau dalam masalah memahami hadis untuk diamalkan yang kemudian nanti lahir ilmu fikih tetap taklid kepada seorang ulama. Artinya kenapa beliau fokus dalam ilmu itu? Ya memang ilmu ini walaupun dia cuma cabang, tapi mendalaminya tuh tidak hanya 1 tahun 2 tahun gitu ya. Bayangkan Imam Bukhari saja mengumpulkan Sahih Bukhari dalam waktu 16 tahun. Nah kalau kita cuma sekali download aja Pak berapa detik di Play Store gitu. Ya tapi bedanya ya tentunya dia hafal kita enggak kan gitu ya. Nah, itu bedanya gitu. Masya Allah Pak. Jadi dengan ngaji itu Pak, kita sebenarnya jadi tahu bahwa selama ini itu kita tidak tahu apa-apa. Ya Pak ya. Baru disebutkan ulumul hadis loh Pak. Sudah ada riwayat, diroyat, sudah ada cucu-cucunya lagi. Saya dengar aja pusing itu tadi Pak.